Bab 318. Latar belakang Lesikin. Pada saat ini, beberapa polisi bersenjata masuk, dan pemimpinnya berjalan ke arah Jerry yang memberi hormat dengan sopan. Dua petugas polisi melangkah maju, menyeret Yuri Zhou di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan akan pergi. Pada waktu ini, Yuri Zhou baru menyadari apa yang akan dia hadapi. Mengapa? Mengapa kamu ingin orang membawaku pergi? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Aku adalah Ibu Lesi. Jika kamu membuat orang membawaku pergi, dia pasti akan membencimu seumur hidupnya. Yuri Zhou terus memberontak. Dia ditangkap oleh dua polisi bersenjata, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya sama sekali. Bu, sudah pada titik ini, apakah kamu masih keras kepala? Kata Lesikin dengan mata merahnya, aku tidak akan membenci Jerry Yang. Ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Aku sudah memperingatmu dari awal, jika masalah ayah ada hubungannya denganmu, serahkan diri dan akan mendapatkan hukuman ringan, tapi kamu tidak melakukannya. Tidak hanya itu, tetapi kamu benar-benar mengirim Happy ke orang lain. Jika bukan karena Jerry yang telah mempersiapkannya dari awal, apa yang akan dihadapi oleh Happy? Dia baru berusia 4 tahun. Kamu adalah neneknya. Mengapa kamu begitu kejam dan ingin mendorongnya ke dalam lubang api? Hanya karena kamu menyakiti ayah dan apa yang kamu lakukan pada Happy, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Aku membencimu, aku membencimu. Kata Lesikin, air matanya tak terkendali, memenuhi seluruh wajahnya, dan di akhir pembicaraan, dia hampir meraung. Dia sangat kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kebencian kepada Yuri Zhou. Aku sudah mengatakan semuanya. Keluarga Wei memaksaku melakukan itu pada ayahmu. Apa hubungannya denganku? Kamu bersikeras menyalahkanku untuk ini. Apakah kamu punya bukti? Tidak ada bukti, siapa yang bisa membuktikan aku bersalah? Yuri Zhou meraung dengan marah. Jerry yang terus menatap dengan mata dinginnya. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mulut, benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberikan buktinya sekarang. Setelah suara Jerry yang jatuh, dua petugas polisi masuk dengan seorang pemuda. Ketika Yuri Zhou melihat sosok itu, raut wajahnya berubah drastis. Marcelia Zheng, jika kamu menceritakan semuanya sekarang, itu akan dianggap sebagai layanan berjasa saat menjatuhkan hukuman, dan hukumannya akan dikurangi dengan tepat. Petugas patroli utama tiba-tiba berbicara. Sebelumnya, Marcelia Zheng berada di bawah pengawasan Siddhartha Chen, tapi karena Jerry Yang, wanita ini mendapatkan siksaan. Baginya, bencana penjara tidak mengerikan, tapi melegakan. Mana berani dia menyembunyikannya, mengulurkan tangan dan menunjuk Yuri Zhou, meraung dengan marah, semua ini karena jalang ini, memintaku memberikan 800.000 RMB padamu, mengatakan jika terkumpul sampai 1 juta RMB, lalu mencari orang untuk membunuh David Qin. Setelah David Qin meninggal, kamu akan dapat kembali ke villa di puncak awan. Pada saatnya, kamu akan lebih dekat dengan Jerry Yang, dan kamu akan dapat membantuku membunuh Jerry Yang. Ini semua karena jalang ini, jika bukan karena aku, bagaimana aku bisa berada di sini hari ini? Ketika Marcelia Zheng melihat Yuri Zhou, dia benar-benar sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh Yuri Zhou dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin Yuri Zhou akan mengakuinya, dan meraung dengan marah, kamu jalang kecil, kapan aku meminta uang darimu? Kamu menjebakku, menjebakmu. Marcelia Zheng mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh kamu? Ketika aku mengobrol denganmu hari itu, aku sudah merekam semua percakapan dengan ponselku. Sekarang, buktinya kuat, bagaimana kamu mau berdebat? Jerry yang memandang Yuri Zhou dan berkata, kamu benar-benar mata duitan. Kamu mengambil 800.000 RMB dari Marcelia Zheng, dan berkata setelah kamu mengumpulkan 1 juta RMB, hanya akan memberikan 500.000 RMB untuk Clayton Hu, dan memintanya untuk memukul ayah. Apa, kamu wanita jalang, kamu bahkan mau menelan uang ini? Marcelia Zheng sangat marah ketika mendengar kata-kata Jerry Yang.
Yuri Zhou mendengar bahwa Marcelia Zheng telah merekam, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berdebat, dia tidak akan berdaya, jadi dia jatuh lemas di tanah. Lexi Qin dan Yumi Qin merasa sangat tidak nyaman melihat ibu mereka seperti ini. Mereka bukan tidak dapat menerima Yuri Zhou akan menghabiskan hidupnya di dalam penjara, melainkan karena Yuri Zhou telah melakukan begitu banyak kesalahan pada mereka. Lexi, apakah kamu tahu, mengapa aku bahkan tidak melepaskan putrimu? Tiba-tiba, kata Yuri Zhou menatap Lexi Qin dengan wajah tajam. Lexi Qin memandang Yuri Zhou dengan ekspresi bingung, dan berkata dengan mata merah, apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? David Qin sepertinya menyadari sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia meraung dengan marah, Yuri Zhou, tutup mulutmu. David Qin, sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa aku sembunyikan? Yuri Zhou seperti orang gila, tiba-tiba tertawa, dan terlihat sinis. Melihat penampilan Yuri Zhou, Lexi Qin dan Yumi Qin merasa sangat asing, seolah-olah mereka baru pertama kali mengenal wanita ini. Setelah Yuri Zhou cukup tertawa, dia tiba-tiba melihat ke arah Lexi Qin dan berteriak, karena, aku sama sekali bukan ibu kandungmu. Dan kamu hanyalah pengganti, dan bahkan namamu bukan milikmu. Sebenarnya, di hati David Qin, kamu hanyalah pengganti, tidak lebih. Sekarang, kamu tahu kenapa aku melakukan ini padamu, kan? Tahu mengapa aku membawa pergi Happy? Karena aku bukan ibumu, aku juga bukan nenek Happy. Kalau begitu, apa hubungan hidup dan mati kalian denganku? Telah dibohongi seumur hidup, dan sekarang baru menyadari kamu bukanlah anak kandung, apakah kamu sangat kecewa? Hahaha. Yuri Zhou tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah Lexi Qin membeku dalam sekejap, dan tertegun. Tubuh David Qin bergetar karena marah, meraung berkata, diam. Tutup mulutmu, dasar jalang, tutup mulutmu. Lexi Qin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi air mata terus mengalir seperti banjir yang meluap. Lexi. Jerry yang dengan cepat meraih tubuh Lexi Qin. Pada saat ini, seluruh tubuh Lexi Qin lemas dan lemah, jika Jerry yang tidak menopangnya, dia akan jatuh ke tanah. Rasa sakit di hatinya membuatnya merasa tercekik. Hahaha. Yuri Zhou tertawa terbahak-bahak, Lexi Qin, sungguh kasihan kamu. Kamu bahkan tidak mengenal orang tua kandungmu. Di mataku, aku tidak pernah memilikimu sebagai anak perempuanku. Bagiku, kamu hanyalah sapi perah, itu saja. Hahaha. Bawa pergi wanita gila ini. Jerry yang berteriak dengan marah, dan memerintahkan polisi di sekitarnya, semuanya, hukum dengan berat. Bawa pergi. Pemimpin patroli memberi perintah dan membawa Yuri Zhou dan Marcelia Zheng pergi bersama. Yuri Zhou telah dibawa pergi, tapi apa yang dia katakan masih bergema di villa. Air mata Yumi Qin setetes demi setetes seperti mutiara jatuh dan mengalir turun. Dia memandang David Qin, tersedak dan berkata, ayah, benarkah aku dan kakak benar-benar bukan kandung? Ayah, katakan padaku bahwa apa yang baru saja dikatakan ibu adalah untuk membohongiku, benarkan? Katakan padaku, dia sedang berbohong padaku. Lexi Qin menangis, rasa sakit di hatinya membuatnya sangat kesakitan. David Qin memegang kepalanya dalam dekapan tangannya, wajahnya terlihat sangat kesakitan. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, menatap Lexi Qin, lalu menatap Yumi Qin, berkata, masalah sudah seperti ini, beberapa kebenaran memang sudah waktunya untuk diberitahukan pada kalian. Bersambung.